أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An Ibni Abbasin qala ma ra'aitu syai'an asbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba 'ala ibni adama haddahu minaz zina adraka dzalika ma mahalata fa zinal ainaini an-nadharu wa zinal lisani an-nutqu wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, saya tidak melihat sesuatu yang menyerupai makna al-lamam, yakni dosa-dosa kecil, selain dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina. Ia pasti mengalaminya dan tidak mungkin bisa menghindar. Zinanya kedua mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, zinanya jiwa adalah berangan-angan dan berkeinginan, dan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya. Hadis yang panjenengan tanyakan itu menjelaskan Quran surat An-Najm ayat 32 itu makna lamam. Coba dibaca itu. Surat An-Najm nomor surat 53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Di akhir ayat 31-nya Allah menegaskan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberi balasan pada hamba-hambanya yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. Siapa itu yang masuk dalam kriteria ini dari hamba-hamba Allah? Hamba-hamba Allah yang berbuat baik dan dijanjikan oleh Allah mendapatkan balasan yang lebih baik, yaitu dengan surganya Allah. Ayat 32-nya menjelaskan ciri-ciri atau kriteria hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan balasan yang lebih baik, yaitu alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Itu orang-orang atau hamba-hamba Allah yang menjauhi kabairal itsm, dosa-dosa besar apapun bentuknya. Dosa-dosa besar yang telah nyata disebutkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Disebutkan hukumannya, hadnya disebutkan. Dan juga hamba-hamba Allah yang meninggalkan atau menjauhkan dirinya dari perbuatan keji, al-fawahish illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah,
Sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah maha luas ampunannya. Ini jangan dimaknai bahwa dosa-dosa kecil diizinkan untuk terus-menerus kita lakukan. Ini pola pikir yang terbalik kalau sampai ayat ini kita jadikan landasan, rapopo nglakoni dosa cilik. Kan yang tidak boleh dosa besar. Dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan lama-lama akan jadi dosa besar. Meski tidak zina, meski tidak membunuh, meski tidak mencuri. Kalau qasdan wa amdan sengaja melakukan dosa kecil terus-menerus, karena memahami ayat ini secara terbalik bahwa Allah Maha Pengampun, berarti tidak mengapa kita melakukan terus-menerus dosa-dosa kecil, kan Allah Maha Pengampun. Nah, ini pola pikir yang sesat, pola pikir yang keliru. Maksud al-lamam di situ adalah dosa-dosa kecil yang sesekali. Sesekali berarti dikerjakan mungkin karena kebodohannya atau mungkin karena memang tidak menyadari kalau itu dosa. Namun kalau terus-menerus dilakukan ya berarti menyengaja berbuat dosa, meski dosa itu kecil. Nah, ayat ini hendaknya kita maknai adanya informasi dari Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ini bukan berarti Allah mengizinkan kita untuk melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Namun ini berarti hendaknya kita bersegera menuju ampunan Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Informasi bahwa Allah Maha Pengampun itu berarti kita harus mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kemudian ayat itu ditutup fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya sudah termasuk hamba Allah dalam ayat ini yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan balasan yang lebih baik yaitu surga, maka jangan sombong dengan amalnya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sombong, saya ini berarti saya sudah 5 waktu ke masjid, saya sudah puasa sunnah. Jangankan yang wajib sunnah pun saya tidak pernah ketinggalan. Berarti ini termasuk diri saya. Kemudian melihat orang lain seakan-akan ahlunar, gara-gara 5 waktunya belum tertib ke masjid, puasanya baru Ramadan saja, ya infak sedekahnya belum sekenceng dirinya yang merasa sudah betul-betul taat. Hati-hati, ya, ziyadatut ta'ah, tambahnya ketaatan itu bisa menyebabkan atau bisa memunculkan kesombongan pada diri kita, sehingga melihat orang lain seolah-olah min ahlinar, calon-calon penghuni neraka, hanya gara-gara sholatnya belum 5 waktu ke masjid, puasanya masih Ramadan tok. Ini hati-hati, maka fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa paling suci, paling benar, paling bersih. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena hanya Allah yang Maha mengetahui siapa hambanya yang bertakwa. Nah, ini hadis tadi menjelaskan makna al-lamam dalam ayat ini. Bukan berarti Allah mengizinkan kita untuk terus-menerus melakukan dosa kecil, bukan. Namun adanya informasi Allah Maha Pengampun berarti setiap saat
kita harus bersegera menuju ampunan Allah. Kalau memang ada niat dan betul-betul tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah, taubatan nasuha, bukan hanya dosa kecil saja yang diampuni oleh Allah. Kalau memang betul-betul taubatan nasuha, maka dosa besarnya juga akan diampuni oleh Allah. Karena Allah yang berjanji. Sedang kalau Allah berjanji, la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari, menyelisih apa yang sudah Dia janjikan. Dengan catatan taubatan nasuha, berhenti total dari perbuatan dosanya, mohon ampun kepada Allah, kemudian ikuti perbuatan dosanya itu dengan berbuat baik, amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin hingga akhir hayat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?